Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Iko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang menjalani hidup tanpa persiapan menghadapi apa yang mereka tahu tak terelakkan. Dan ada satu hal yang tak terelakkan bagi semua kita adalah kematian. Kita mungkin mati dalam seminggu atau setahun atau 50 tahun lagi. Tetapi yang pasti kita pasti akan mati. Dan karena kematian itu tidak terelakkan, kita perlu memastikan kita siap menghadapinya atau tidak. Dengan memastikan kita sudah berdamai dengan Tuhan atau belum. Kematian telah menjadi bagian dari persamaan di bumi ini sejak dosa memasuki dunia bersama dengan Adam dan Hawa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi dosa membawa maut ke dalam dunia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Meskipun kematian tidak dapat dihindari, membicarakannya masih tabu di dalam masyarakat kita. Kita undang saja sekelompok orang datang ke rumah kita. Kita sajikan hidangan besar dan kita katakan mari kita bicara tentang kematian. Dan tamu kita kemungkinan besar akan langsung keluar dan meninggalkan perjamuan yang ada. Bahkan kita tidak suka menggunakan kata-kata seperti kematian, menghadapi kematian, atau mati. Bahkan menggunakan istilah-istilah yang sangat menakutkan. Kita telah menciptakan berbagai eufemisme untuk menghindarinya. Kita membuat banyak masalah. Kita mengatakan dia telah meninggal, atau dia sedang mendorong bunga aster, atau dia telah meninggalkan kita dan seterusnya. Tetapi kita tidak perlu takut mati. Bahkan salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menghilangkan rasa takut kita akan kematian. Bagaimana caranya? Yaitu dia mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita agar kita masuk surga. Kemudian dia bangkit menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Firman Tuhan berkata, karena hanya sebagai manusia ia dapat mati. Dan hanya dengan kematiannya dia dapat mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan cara inilah ia dapat membebaskan semua orang yang telah hidup dalam perbudakan dosa, perbudakan rasa takut akan kematian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kali ini saya tidak sedang menakut-nakuti dan saya juga tidak ingin saudara takut. Daripada kita memandang ketakutan dan rasa sakit kita, Allah ingin kita memandang kepadanya, kepada harapan akan surga. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, jadi kita tidak melihat apa yang dapat kita lihat sekarang, masalah-masalah di sekitar kita, tetapi kita menantikan sukacita di surga yang belum kita lihat. Masalah-masalah itu akan segera berlalu, tetapi sukacita yang akan datang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap percaya. Jika kita meninggal dunia hari ini pun, kita pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jangan takut, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Kami mau hidup bagi Engkau, kami mau memuliakan hidup, senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan biarlah sukacita surgawi mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.